Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Al-misal tsani, contoh permasalahan yang kedua, yaitu ada perdebatan tentang sholat sunnah qobliyah Jumu'at. Halis sholatil Jumu'ati sunnatun qobliyatun, apakah sholat Jumat itu memiliki kesunahan qobliyah, memiliki sholat sunnah qobliyah atau tidak punya. Wa hadza aidan minal masailil far'iyati al-ijtihadiyati. Ini juga merupakan bagian dari permasalahan-permasalahan furu'iyah yang bersifat ijtihadiyah, yaitu ketentuannya itu berdasarkan ijtihad para ulama. Karena ulama itu banyak orang, jadi ada yang berpendapat ada dan ada yang berpendapat tidak ada qobliyah Jumat. Allati la yanbaghi tabadulul inkari fiyah, yang tidak layak untuk saling bertukar atau saling melemparkan tuduhan, saling melemparkan pengingkaran dalam permasalahan ini. Jadi nggak layak saling mengingkari. Kalau A berpendapat demikian, B juga menghormati pendapat A, si A juga menghormati pendapat si B. Jadi saling menghormati, jadi tetap rukun. Amma Syafi'iyatu faqalu, adapun ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berkata, na'am lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kadzuhri li hadisin fiha. Iya, sholat Jumat itu memiliki sunnah qabliyah sebagaimana sholat zuhur, karena ada hadis dalam ketentuan sunnah qabliyah tersebut. Ziyadatun minal fakir, ini ada tambahan dari al-fakir Kiai Haji Mas Hadi. Tambahannya wali khabari Muslim, dan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya seperti ini. Idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli qablaha arba'an. Apabila seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaknya dia sholat sebelum Jumat itu 4 rakaat tuh. 4 rakaat qobliyahnya bahkan. Wa ba'daha arba'an, dan sholat setelah Jumat itu 4 rakaat sholat sunnah. Wali khabari Tirmidzi, dan karena ada hadis dari Imam At-Tirmidzi, anna ibn Mas'udin kana yusalli qabla Jumu'ati arba'an, bahwasanya Ibnu Mas'ud itu sholat sebelum Jumat 4 rakaat sholat sunnah. Dan setelah wa ba'da arba'an, dan setelah sholat Jumat itu 4 rakaat juga. Ini 2 hadis nih. Wa zahiru annahu bi tauqifin minna nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas beliau Ibnu Mas'ud melakukan pekerjaan tersebut karena menggantungkan pekerjaan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, belas ada 3 ya tadi ya. Ya ada 2 ya. Ini Intah Bajuri, ini kata Imam Bajuri berarti dalam kitabnya. Qala Asy-Syaikh Ali Ma'sum rahimahullahu taala, qala Al-Qurdi ala ba fadl fi babi sholatul jumu'ati. Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyyati rak'ataini. Adapun dalil yang paling kuat yang dapat dipegang dalam disyariatkannya 2 rakaat qoblal Jumu'ati sebelum salat Jumat adalah ma sahahahu Ibnu Hibban, hadis yang telah disahihkan oleh Ibnu Hibban, min hadis Abdullah bin Zubair, dari hadis Abdullah bin Zubair marfu'an, dalam keadaan marfu'. Ini hadisnya bunyinya seperti ini. Ma min salatin illa wa baina yadayha rak'atani. Tidak ada suatu salat kecuali di hadapan sholat tersebut terdapat 2 rakaat sunnah. Jadi sebelumnya ada sholat sunnah 2 rakaat. Ini hadis yang ketiga. Ini hadis sahih. Jadi kalau Jumat ya ada sebelumnya pasti. Namanya sholat sunnah qobliyah Jumat. Qalahu fi Fathul Bari. Beliau mengatakannya dalam kitab Fathul Bari. Siapa qalahu ini? Qalahu ini ya Al-Qurdi itu. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari al-fakir. Wa fi Fathil Wahhabi juz'un awwalun safhatu fi safhata, ya berarti safhata
safhata sittatin wa khamsin. Dan dalam kitab Fathul Wahhab juz 1 halaman 56, khabarus syaikhani, terdapat hadis dari syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap dua adzan terdapat satu salat sunnah, satu salat. Ya ini berarti kalau misalkan adzan Jumat kan dua kali, adzan pertama salat, adzan kedua baru khutbah, ya kan biasanya seperti itu. Nah berarti ada salat qobliyah Jumat di situ, letaknya setelah adzan yang pertama, begitu. Ini keempat berarti hadisnya ya. Summa qala Syekh wa qala Al-Qurdi aidan, kemudian berkata Syekh Ali Ma'sum dan juga berkata Al-Qurdi, wa ra'aitu naqlan an syarihil miskati limulla alil qari, dan aku melihat penukilan dari syarah Al-Miskah miliknya Mulla Qori, Mulla Ali Qori, manasuhu adalah hadis yang keputusannya. Wa qad jaa bi sanadin jayyid, dan hadis ini juga datang dalam keadaan dengan sanad yang jayyid, sanad yang hasan. Kama qalahu al-Iraqi, sebagaimana pendapatnya al-Iraqi bahwa hadis ini adalah hasan. Bagaimana nasnya tadi? Nah, manasu bahwasanya nasnya itu annahu, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusalli qabla arba'an, Rasulullah itu sholat sebelum Jumat 4 rakaat. Ini dalilnya ya. Udah 5 hadis nih. Sahih hasan ini yang kelima ini. Wa fit Tirmidzi, babi Sunan Tirmidzi, dan dalam Sunan At-Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa yuqra'u bihi fi sholati subhi yaumal jumu'ati. Dalam Sunan At-Tirmidzi miliknya Ahmad, yaitu bagi miliknya Ahmad Syakir, dalam bab ma jaa ma yuqra'u bihi fi sholati subhi yaumal jumu'ati. Ada sebuah hadis nasuhu, yang keputusan hadis tersebut adalah kana ibnu Umar yutilu salata qabla jumu'ati, beliau melamakan salat, memanjangkan salat sebelum Jumat, wa yusalli ba'daha rak'ataini, dan salat setelah Jumat 2 rakaat. Jadi Ibnu Umar sebelum Jumat 2 rakaat dan setelah Jumat ada 2 rakaat, beliau salat keduanya fi baiti, di rumahnya. Wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, dan beliau memberikan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Nah, 6 hadis ini. Qala fi Aunil Ma'bud, telah berkata dalam Aunil Ma'bud, qala An-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi fil Khulasati, dalam kitab Khulasahnya, sahihun, yaitu sahih, ala syartil Bukhari, sesuai dengan syarat sahihnya Imam Bukhari. Wa qala al-Iraqi fi syarhi Tirmidzi. Oh, maksudnya gini, Imam Nawawi berkata dalam khulasahnya bahwa hadis ini sahih. Nah, tadi hadis ini sahih, yang Ibnu Umar melakukan sholat qobliyah Jumat dengan panjang, itu merupakan hadis sahih, kata Imam Nawawi, sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Wa qala al-Iraqi fi syarhi Tirmidzi, Imam al-Iraqi berkata dalam syarahnya At-Tirmidzi, isnaduhu sahihun. Nah, kata al-Iraqi dalam syarahnya At-Tirmidzi, sanad ini juga sahih, la jarama, tidak ada penyakit. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi, dan juga Ibnu Hibban mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Jadi jelas ya bahwasannya sholat sunnah qobliyah Jumat itu punya dalil, bahkan 6 nih dalilnya nih, dan rata-rata hadisnya itu sahih dan hasan. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang talqin al-mayyit. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.